Selamat malam, nama saya Retno Hemawati. Saya dari kelompok 5. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang memiliki judul Penerapan Metode 5S untuk meningkatkan kebersihan dan kerapian di tempat kerja. Langsung saja, apa itu 5S? 5S yang pertama adalah Seiri atau sortir, yaitu memilah barang yang diperlukan dan tidak diperlukan. Kedua adalah Seiton atau merapikan, yaitu menata barang agar lebih mudah diakses atau digunakan. Yang ketiga adalah Seiso atau membersihkan, yaitu membersihkan area kerja secara berkala. Yang keempat adalah Seiketsu atau standarisasi, yaitu menetapkan standar kebersihan dan keteraturan. Yang kelima adalah Shitsuke atau disiplin, yaitu menjaga kebiasaan 5S agar dilakukan dengan konsisten. Selanjutnya, kami memiliki beberapa tujuan dalam penelitian ini. Yang pertama, mengevaluasi implementasi metode 5S di Ajinomoto Frozen Food. Yang kedua, mengidentifikasi dampak implementasi 5S terhadap kebersihan, kerapian, dan efisiensi kerja. Yang ketiga, menemukan tantangan dalam penerapan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya, untuk metode penelitiannya sendiri, kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis tematik. Untuk teknik pengumpulan datanya, kami menggunakan wawancara semi terstruktur dengan leader, teknisi, dan operator. Kami juga melakukan observasi secara langsung terhadap lingkungan kerja. Untuk subjek penelitiannya sendiri adalah karyawan dari berbagai divisi yang berperan dalam penerapan metode 5S ini. Untuk hasil penelitian sendiri, kami menemukan beberapa dampak positif implementasi 5S. Yang pertama, peningkatan efisiensi kerja. Waktu untuk pencarian alat atau materi berkurang hingga 30%. Yang kedua adalah risiko kecelakaan berkurang karena area kerja yang lebih bersih dan aman. Yang ketiga adalah lingkungan kerja yang lebih nyaman. Ini meningkatkan produktivitas dan kenyamanan kerja karyawan. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas produk. Ini mengurangi risiko kontaminasi dan kecacatan produk. Hasil penelitian kami yang lain juga berupa tantangan-tantangan dalam implementasi 5S. Tantangan pertama adalah kurangnya konsistensi. Beberapa karyawan masih tidak disiplin dalam mengikuti aturan 5S ini. Kedua adalah kesadaran karyawan yang belum merata. Beberapa karyawan baru seringkali belum memahami pentingnya implementasi metode 5S ini. Kurangnya pengawasan. Tidak adanya kontrol berkala menyebabkan beberapa aturan tidak dijalankan secara optimal. Dan yang terakhir adalah hambatan budaya kerja. Perubahan kebiasaan kerja yang membutuhkan waktu dan dukungan penuh dari manajemen. Untuk selanjutnya, kami memiliki
menemukan beberapa strategi untuk meningkatkan implementasi 5S ini. Yang pertama, dengan pelatihan rutin, memberikan edukasi berkala untuk meningkatkan pemahaman karyawan. Yang kedua, pengawasan yang lebih ketat, inspeksi berkala, dan audit internal untuk memastikan kedisiplinan. Yang ketiga, memberikan apresiasi, memberikan reward kepada divisi atau individu yang konsisten menjalankan 5S. Yang keempat, penerapan sistem sanksi ringan untuk menjaga kedisiplinan dan meningkatkan kepatuhan. Dan yang kelima adalah manajemen sebagai role model, kepemimpinan yang aktif dalam implementasi 5S ini. Selanjutnya adalah studi kasus sebelum dan setelah implementasi 5S. Sebelum implementasi, alat-alat sulit ditemukan, sering hilang, dan area kerja yang kurang bersih. Setelah implementasi, semua alat memiliki tempat penyimpanan yang jelas. Kedua, waktu kerja tidak efisien karena pencarian alat dan material yang lama. Setelah implementasi, waktu kerja lebih efisien dan produktivitas meningkat. Yang ketiga, resiko kecelakaan kerja yang tinggi akibat lingkungan yang tidak terorganisir. Setelah implementasi, kecelakaan kerja berkurang dan karyawan lebih sadar akan pentingnya kebersihan dan kerapian. Beberapa kesimpulan kami dapatkan dari penelitian ini. Yang pertama, implementasi metode 5S memberikan dampak yang signifikan terhadap efisiensi dan kebersihan tempat kerja. Yang kedua, tantangan utama dalam implementasi 5S ini adalah kurangnya konsistensi dan kesadaran dari karyawan. Kami memiliki beberapa saran dan rekomendasi berupa pelatihan yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman implementasi 5S ini. Kedua, pengawasan ketat dan audit yang berkala. Selanjutnya, apresiasi untuk karyawan yang konsisten menjalankan 5S, serta manajemen yang harus berperan aktif dalam implementasi 5S ini. Sekian presentasi saya atas penelitian yang telah kami lakukan. Metode 5S ini saya rasa sangat disarankan untuk diimplementasikan di berbagai bidang di Indonesia, tidak hanya di bidang industri, bisa juga diimplementasikan di seperti perkantoran, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saran dan kritik sangat kami harapkan. Selamat siang.